Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPS kelas 9 bersama Ibu Pandu Apriani. Baik, untuk pertemuan kali ini, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semangat belajar anak-anak hebat. Bersama kita di sini, SMP YPK. Sebelum kita belajar, Ibu akan mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan. Ada beberapa tips agar kita bisa terhindar dari virus corona. Yang pertama, cucilah tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Kedua, gunakan masker ketika kalian berada di luar rumah. Ketiga, jaga jarak kalian ketika kalian berada di tempat ramai atau kerumunan. Yang keempat, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Perbanyak sayur dan buah-buahan ya. Yang kelima, rajinlah berolahraga. Bila perlu, ajaklah keluarga kalian. Dan yang terakhir, teruslah berdoa agar kita semua terhindar dari virus corona dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu beberapa tips yang Ibu bisa berikan agar kalian bisa terhindar dari virus corona. Kita akan masuk ke bab yang kedua dengan kompetensi dasar 3.2. Yaitu menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Dan 4.2, menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Bab 2 ini bertemakan perubahan sosial budaya dan globalisasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah dapat menjelaskan perubahan sosial budaya. Yang kedua, dapat mendeskripsikan hakikat globalisasi. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Itu tujuan pembelajaran pada bab kedua. Untuk pekata konsep bab kedua adalah perubahan sosial budaya dan globalisasi. Untuk yang pertama adalah perubahan sosial budaya. Materinya mencakup yang pertama, pengertian perubahan sosial budaya. Yang kedua, faktor penyebab perubahan sosial. Yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat. Yang keempat adalah proses perubahan sosial. Untuk materi yang kedua, yakni tentang globalisasi. Mencakup materi yang pertama, pengertian globalisasi. Yang kedua, perkembangan globalisasi. Yang ketiga, bentuk globalisasi. Yang keempat, dampak globalisasi. Yang kelima, upaya menghadapi globalisasi. Yang keenam, sikap kritis dalam menghadapi perubahan sosial di tengah globalisasi. Itu adalah peta konsep untuk materi bab kedua. Untuk pertemuan kali ini,
kita akan membahas yang pertama adalah perubahan sosial budaya, yakni tentang pengertian perubahan sosial, dan yang kedua, pengertian perubahan sosial budaya. Baik, mari kita pelajari bersama tentang pengertian perubahan sosial budaya. Kalian amatilah video berikut ini. Perubahan sosial budaya. Apa itu perubahan sosial budaya ya? Perhatikan gambar di bawah ini. Ada kotak surat, layanan email, HP. Mana yang kamu sudah menggunakannya? Perhatikan video berikut. Permainan apa itu? Ya, adalah tapak gunung. Mungkin sebagian di antara kalian sudah pernah melakukan permainan ini. Atau mungkin belum pernah ya. Baik, kalian bisa lihat video selanjutnya. Untuk video ini, kalian bisa melihat perbedaan antara video yang pertama dan video yang kedua. Untuk video yang kedua ini, gue yakin kalian pasti sering melakukannya. Melihat film, menonton game, atau melakukan hal-hal lain yang menggunakan laptop ataupun HP. Nah, dari dua video itu kalian bisa tahu kan sekarang gambaran tentang perubahan sosial budaya. Setelah kalian melihat cuplikan video tadi, ada beberapa perubahan yang bisa kalian saksikan. Dari mulai alat telekomunikasi yang berkembang dari masa ke masa. Kemudian perubahan permainan yang dilakukan oleh anak-anak maupun remaja pada saat ini. Itu menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu selalu bergerak secara dinamis. Ini menunjukkan terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial ini bisa terjadi di berbagai bidang kehidupan, seperti bidang komunikasi, kemudian bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun bidang-bidang yang lainnya. Perubahan sosial budaya merupakan fenomena sosial dan budaya yang dialami oleh setiap kelompok masyarakat, di mana masyarakat ini selalu mengalami perubahan. Untuk apa? Untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Mari kita mempelajari tentang pengertian perubahan sosial itu. Apa itu pengertiannya? Yaitu perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Ini merupakan pengertian dari Selo Sumarjan. Jadi, ketika suatu lembaga masyarakat mengalami perubahan, di mana perubahan itu mempengaruhi sistem sosialnya, berarti menunjukkan bahwa lembaga tersebut atau masyarakat tersebut mengalami perubahan sosial. Perubahan ini meliputi ada 3 aspek. Yang pertama, aspek nilai. Yang kedua adalah aspek sikap. Yang ketiga adalah perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Itu adalah pengertian dari perubahan sosial. Kemudian, untuk perubahan budaya sendiri, menurut Kuncoro Ningrat, adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Jadi, untuk perubahan kebudayaan, perubahan ini berfokus pada suatu kebudayaan.
Berbeda dengan tadi perubahan secara sosial. Jadi kalau sosial itu menyeluruh untuk kehidupan sosial masyarakatnya. Sedangkan untuk kebudayaan atau budaya ini yang bergeser atau berubah atau bertambah adalah hanya dari segi kebudayaannya saja. Kalian bisa perhatikan gambar di samping. Itu adalah keanekaragaman kebudayaan khususnya untuk negara kita, Indonesia, yang memiliki berbagai ataupun banyak kebudayaan dari berbagai macam daerah. Perubahan kebudayaan ini meliputi aspek yang mendasar, yakni ada peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, serta religi. Nah, perubahan ini bisa mempengaruhi perubahan sosialnya. Jadi, antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan ini sangat erat hubungannya. Dalam perubahan budaya, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor inovasi. Apa itu pengertiannya? Ya, inovasi adalah pembaharuan atau perubahan pada sesuatu. Jadi, inovasi ini adalah hal yang sudah ada kemudian diperbaharui atau dirubah untuk menjadi lebih baik atau lebih canggih. Contohnya seperti HP. Kalian tahu kan perubahan HP dari zaman dahulu sampai sekarang. Dahulu yang hanya monoponik ataupun hanya bisa digunakan untuk telepon. Tidak ada aplikasi yang lain. Semakin lama semakin berkembang, menjadikan HP menjadi salah satu alat yang digunakan untuk saat ini untuk berbagai hal. Itu contoh dari inovasi. Kemudian yang kedua adalah discovery. Apa itu pengertiannya? Discovery adalah penemuan sesuatu yang sudah ada sebelumnya, tapi belum diketahui oleh orang kebanyakan. Jadi discovery ini sebenarnya sudah ada ya, tapi hanya saja belum diketahui oleh banyak orang ataupun diketahui oleh orang kebanyakan. Contohnya seperti penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus. Jadi sebenarnya benua itu sudah ada, tapi hanya tidak diketahui oleh orang kebanyakan. Kemudian yang ketiga adalah invention. Apa itu invention? Invention adalah suatu hal yang benar-benar baru atau belum ada sebelumnya. Contohnya seperti sekarang ini ya, kalian tahu kondisi di dunia ada wabah COVID-19. Untuk saat ini memang belum ada obat untuk menyembuhkan COVID-19. Nah, kemudian ada seorang yang menemukan obat untuk menyembuhkan obat ini. Itu disebut dengan invention. Jadi sesuatu yang baru yang belum ditemukan atau benar-benar ada di dunia. Itu 3 faktor utama dalam perubahan budaya. Ketika ketiga faktor ini muncul, maka perubahan budaya itu pasti akan terjadi. Kita lanjutkan. Menurut Kingsley Davis menyatakan bahwa perubahan sosial bagian dari perubahan kebudayaan. Apa maksudnya ini? Jadi ketika terjadi perubahan kebudayaan, maka akan terjadi pula perubahan sosialnya. Oleh karena itu, untuk mencakup kedua perubahan tersebut, maka kedua istilah ini digabung menjadi perubahan sosial budaya. Dari penjelasan ini bisa kita simpulkan bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi pada suatu elemen masyarakat pada aspek ataupun bidang sosial dan aspek budayanya. Baik, kalian sudah paham kan pengertian dari perubahan sosial budaya? Baik, Ibu lanjutkan. Kalian perhatikan
gambar di berikut. Dari gambar ini kamu bisa melihat bagaimana sih karakteristik perubahan sosial budaya. Yang pertama, bahwa tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti. Ini jelas bahwa manusia atau masyarakat itu pasti selalu berkembang atau selalu bergerak. Kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga masyarakat tertentu akan diikuti perubahan-perubahan pada lembaga sosial yang lain. Jadi, ketika suatu perubahan pada suatu lembaga masyarakat, maka akan berdampak ataupun akan berubah juga untuk lembaga sosial yang lain. Ketiga, perubahan-perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan kekacauan sementara. Ya, mungkin saat ini kalian bisa melihat ya, ada suatu undang-undang yang disahkan tetapi tidak sesuai dengan keinginan rakyat, maka ada perubahan yang sangat cepat sehingga menimbulkan kekacauan pada saat ini. Kemudian yang keempat, perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja. Jadi, perubahan ini tidak hanya untuk benda atau dalam hal spiritual saja, tapi menyeluruh pada berbagai bidang atau semua bidang. Ini adalah karakteristik perubahan sosial budaya. Untuk materi selanjutnya adalah bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Untuk bentuk yang pertama adalah perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya. Yakni yang pertama adalah perubahan secara lambat atau evolusi. Contohnya adalah melalui modernisasi sistem transportasi mulai berubah, menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Misalnya menggunakan MRT. Jadi untuk segi waktu, untuk evolusi ini, perubahannya itu tidak secara cepat, tapi lambat, menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Dari segi transportasi misalnya, sebelum ada MRT, udah mulai dari transportasi yang manual menggunakan sepeda, kemudian sepeda motor, mobil, kemudian ditemukan kereta api, pesawat, dan sekarang menuju ke MRT. Perubahan ini secara lambat atau tidak cepat. Untuk perubahan yang kedua adalah perubahan revolusi. Perubahan ini bisa dikatakan perubahan yang cepat. Bisa dipicu oleh ketegangan atau konflik dalam masyarakat. Contohnya seperti kekalahan Jepang atas Sekutu dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk dari segi waktu, revolusi ini sifatnya cepat. Ketika ada kejadian ataupun suatu konflik, bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan untuk perubahan yang cepat dari segi sosial maupun budaya. Ini bentuk perubahan sosial dari segi waktu. Kemudian untuk perubahan sosial yang kedua adalah dilihat dari pengaruhnya. Bagaimana sih pengaruh dari perubahan sosial budaya ini terhadap masyarakat ataupun terhadap manusia? Yang pertama adalah perubahan sosial budaya yang berpengaruh kecil atau pengaruhnya kecil. Contohnya adalah perubahan model pakaian ataupun gaya arsitektur. Jadi perubahan pakaian ini hanya berpengaruh pada sebagian masyarakat saja, tidak menyeluruh. Sedangkan untuk perubahan yang kedua adalah perubahan yang pengaruhnya besar. Contohnya adalah industrialisasi di daerah pertanian. Perubahan ini dari daerah pertanian menjadi daerah industri akan mempengaruhi kehidupan masyarakatnya, mulai dari hubungan keluarga, sistem kerja, sistem kepemilikan tanah, hingga sistem pelapisan masyarakat. Kalian bisa bayangkan kan bagaimana dari sistem kerja pertanian menjadi industrialisasi. Pasti ada perbedaannya. Kemudian untuk selanjutnya adalah perubahan sosial dilihat dari perencanaannya. Yang pertama adalah perubahan sosial budaya yang direncanakan.
Jadi perubahan ini sudah direncanakan sebelumnya atau sudah dibahas sebelumnya. Contohnya adalah lahirnya Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan setiap warga berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Ini merupakan contoh dari perubahan yang direncanakan. Untuk yang kedua adalah perubahan yang tidak direncanakan. Contohnya seperti bencana alam, seperti tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004. Nah, perubahan ini mengalami banyak berdampak ataupun memiliki dampak yang sangat besar, tapi tidak direncanakan. Kalian tahu kan, jadi perbedaan antara perubahan yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Baik, untuk materi tentang perubahan sosial budaya, Ibu akhiri sampai materi ini. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua sehat dan bisa bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.